Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik binomial, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama cara menentukan fungsi kuadrat yang insya Allah terlengkap. Pada video ini juga, Kak Bi akan memberikan soal latihan untuk adik-adik binomial sekalian di akhir video. Sebelum Kak Bi membahas cara menentukan fungsi kuadrat, Kak Bi menghimbau untuk adik-adik binomial sekalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Binomial. Learning by watching. Terima kasih ya sudah subscribe. Sekarang kita akan membahas cara menentukan fungsi kuadrat. Hope you enjoy and stay focused. Yang pertama, kita akan membahas cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan salah satu titiknya. Jadi, jika diketahui titik puncak atau titik balik dari suatu grafik fungsi kuadrat, yaitu XP, YP, dan salah satu titiknya, maka rumus dalam menentukan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X kurang XP dikuadratkan tambah YP. Bisa kalian lihat grafik fungsi kuadrat yang Kak Bi tampilkan di sini. Diketahui di sini titik puncaknya dan salah satu titiknya. Jadi contoh grafik inilah yang bisa kita tentukan fungsi kuadratnya menggunakan rumus yang ini. Untuk lebih jelasnya, kita beralih ke contoh soal yaitu contoh 1. Tentukan fungsi kuadrat dari parabola berikut. Jadi seperti gambar sebelumnya, titik puncaknya itu adalah 2,-1 dan salah satu titiknya adalah 0,3. Jadi diketahui titik puncaknya yaitu 2,-1. Maka diperoleh, kita gunakan rumus yang tadi, Y sama dengan A dikali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Jadi XP-nya adalah 2, YP-nya adalah -1. Y sama dengan A dikali X kurang 2 dikuadratkan ditambah -1. Selanjutnya, karena melalui titik 0,3 maka diperoleh, jadi kita akan mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Jadi yang ini Y-nya diubah menjadi 3, X-nya diubah menjadi 0. Jadi 3 sama dengan A dikali 0 kurang 2 dikuadratkan dikurang 1. Jadi 0 kurang 2 itu -2. 3 sama dengan A dikali -2 kuadrat itu adalah 4. Jadi A dikali 4 kita bisa tulis 4A dikurang 1. Jadi 4A sama dengan 3 tambah 1. 4A sama dengan 4. A sama dengan 4 dibagi 4. Jadi A sama dengan 1. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 1. Kita akan tulis di sini. Karena A sama dengan 1, maka diperoleh rumus fungsi kuadratnya atau persamaan parabolanya adalah Y sama dengan 1 dikali X kurang 2 berpangkat 2 kurang 1. Jadi 1 dikali, satunya bisa tidak ditulis. Y sama dengan X kurang 2 dikuadratkan yaitu X kuadrat kurang 4X tambah 4 kurang 1. Jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X, 4 kurang 1 itu 3, jadi tambah 3. Jadi kita bisa tulis kesimpulannya. Jadi
rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Semoga kalian mengerti ya. Kita lanjut ke cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan salah satu titiknya. Jadi, jika diketahui titik potong sumbu X yaitu X1, 0 dan X2, 0 serta salah satu titiknya, maka rumus dalam menentukan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Bisa kalian lihat grafik kuadrat yang Kak Bi sediakan di sini. Di sini diketahui titik potong sumbu X-nya, yaitu yang ini dengan yang ini. Kemudian salah satu titiknya itu adalah yang ini. Jadi contoh grafik inilah yang bisa kita tentukan fungsi kuadratnya menggunakan rumus yang ini. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh 2, yaitu tentukan fungsi kuadrat dari grafik di bawah ini. Jadi, diketahui titik potong sumbu X-nya yaitu min 2,0 dan 3,0. Dan salah satu titiknya yaitu 0,6. Jadi, yang pertama yang akan kita tulis, diketahui jadi X1, 0 yaitu X1-nya min 2, X1 sama dengan min 2, dan X2, 0, X2-nya adalah 3, X2 sama dengan 3. Maka diperoleh, kita pakai rumus yang tadi, Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Jadi diganti X1 dan X2-nya. Y sama dengan A dikali X kurang min 2 dikali X kurang 3. Jadi diperoleh Y sama dengan A dikali X tambah 2 dikali X kurang 3. Selanjutnya, karena kurva tersebut melalui titik 0,6, maka diperoleh, jadi seperti cara yang tadi, Y-nya diganti 6, X-nya diganti 0 untuk memperoleh nilai A. Jadi 6 sama dengan A dikali 0 tambah 2 dikali 0 kurang 3. Di 6 sama dengan A dikali 0 tambah 2, 2, 0 kurang 3, min 3. 2 kali min 3, 6. Jadi 2 kali min 3, min 6. Min 6 kali A, min 6A. Jadi A sama dengan 6 dibagi min 6. A sama dengan min 1. Jadi diperoleh nilai A sama dengan min 1. Kita tulis lagi, karena A sama dengan min 1, maka diperoleh, jadi kita tulis ulang yang ini, A-nya diganti min 1, jadi Y sama dengan min 1 dikali X tambah 2 kali X kurang 3. Jadi X tambah 2 kali X kurang 3, yaitu X kuadrat kurang X kurang 6. Jadi min 1 dikali X kuadrat min X kuadrat, min 1 dikali min X itu tambah X, min 1 kali min 6 tambah 6. Jadi kita tulis kesimpulannya, jadi rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 6. Semoga kalian mengerti ya. Kita lanjut ke cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Jadi, rumus dalam menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Jadi, karena Y itu sama dengan Fx, maka boleh ditulis Y sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Boleh juga Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Jadi ketiga titik inilah yang dilalui oleh kurva. Maka digunakan metode eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai A, B, dan C. Jadi A
B, dan C. Bisa kalian lihat grafik yang Kak Bi sudah siapkan. Di sini diketahui 3 titiknya, yaitu ini, yang ini, dan yang ini. Contoh grafik inilah yang bisa dikerjakan atau ditentukan fungsi kuadratnya dengan menggunakan rumus yang ini. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh 3, yaitu tentukan fungsi kuadrat dari kurva berikut. Jadi diketahui ini titiknya adalah 0, min 2, jadi ini titiknya. Kemudian yang ini titiknya adalah min 2, 0. Kemudian ini titiknya adalah 1,3. Jadi dengan menggunakan rumus parabola yang tadi, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka diperoleh, jadi Anda bisa pakai salah satu titiknya, entah itu 1,3, min 2,0 atau 0, min 2. Jadi Kak Bi di sini yang pertama yang akan Kak Bi gunakan adalah 0, min 2. Maka jadi X-nya 0, Y-nya min 2. Jadi min 2 sama dengan A dikali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Jadi yang kali 0 hasilnya 0, jadi diperoleh C sama dengan min 2. Ini adalah persamaan yang pertama. Kita lanjut ke titik selanjutnya, min 2, 0. Maka diperoleh, jadi X-nya min 2, Y-nya 0. Jadi 0 sama dengan A dikali min 2 berpangkat 2 tambah B dikali min 2 tambah C. Min 2 berpangkat 2 itu 4. 4 kali A, 4A. Min 2 kali B, min 2B tambah C. Karena C-nya sudah diperoleh di persamaan pertama, maka kita ganti di sini C-nya menjadi 4A kurang 2B kurang 2. Jadi min 2 ini masing-masing ruas kita tambah 2. Jadi 2 sama dengan 4A kurang 2B. Jadi kalau biasa orang katakan min 2-nya pindah ruas ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah persamaan kedua. Kita lanjut ke titik yang terakhir, yaitu 1,3. Jadi X-nya 1, Y-nya 3. Maka diperoleh 3 sama dengan A dikali 1 kuadrat tambah B dikali 1 ditambah C. Jadi diperoleh 3 sama dengan A ditambah B tambah C. C-nya tadi min 2, jadi 3 sama dengan A tambah B kurang 2. Jadi min 2-nya pindah ruas atau masing-masing ruas ditambah 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan A tambah B. Jadi A tambah B sama dengan 5. Jadi diperoleh persamaan ketiga, yaitu A tambah B sama dengan 5. Kita bagi 2 dulu layarnya. Oke. Kita lanjut. Kita akan eliminasi persamaan 2 dan 3. Jadi kita tulis dulu 4A kurang 2B sama dengan 2 dan A tambah B sama dengan 5. Kita samakan dulu. Kita akan eliminasi B-nya. Jadi yang ini dikali 1, yang ini dikali 2. Jadi 4A kurang 2B sama dengan 2 dikali 1. Tetap 4A kurang 2B sama dengan 2. Kemudian A tambah B sama dengan 5 dikali 2. Maka diperoleh 2A tambah 2B sama dengan 10. Kita eliminasi menggunakan tambah. Karena di sini min 2B dan 2B. Ini dihilangkan atau dicoret. Jadi 4A tambah 2A 6A. 2 tambah 10 12. Jadi diperoleh A sama dengan 12 bagi 6, A sama dengan 2. Jadi ini adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya kita substitusi persamaan 4 ke 3. Jadi persamaan 3-nya ini diperoleh A-nya 2. Jadi 2 tambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 kurang 2. B sama dengan 3. Jadi
Bisa dilihat diperoleh A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 2. Jadi kita substitusi nilai A, B, dan C ke rumus yang di awal tadi, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kita tulis kesimpulannya di sini. Jadi rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya 2, jadi 2X kuadrat, B-nya 3 tambah 3X, C-nya min 2 jadi min 2. Semoga kalian mengerti ya. Yuk kalian coba kerjakan latihan soal yang ini untuk mengasah pemahaman adik-adik binomial, apakah sudah paham atau belum. Kak Bi harap kalian sudah paham ya. Silakan di pause atau di screenshot soalnya. Adik-adik binomial dapat menjawab soal yang diberikan melalui kolom komentar video ini atau dengan mengirimkan ke email binomial, yaitu binomialeducation@gmail.com. Sekian video Kak Bi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk pertanyaan, saran, dan atau komentar silakan ditulis di kolom komentar di video ini. Kami dari tim Binomial undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binomial. Learning by watching.